Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ke-14 dari materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1. Materi kali ini berjudul Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Kita akan melihat untuk yang pertama kali adalah pengertian dari rokok. Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, tetapi bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan yang berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok. Misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi. Nah, selanjutnya ada berbagai macam bentuk rokok. Di antaranya yang pertama, rokok kretek batang, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, ada yang kretek dan ada yang filter. Kemudian yang kedua, rokok cerutu, yaitu sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Kemudian yang ketiga, rokok pipa atau cangklong, yaitu rokok dengan tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar. Yang keempat, rokok shisha, yaitu rokok ini lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan aroma buah-buahan. Yang kelima, rokok susur, yaitu tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur, dan pinang. Yang keenam, rokok kunyah atau permen, yaitu produk tembakau yang dihisap seperti permen. Kemudian yang ketujuh, rokok elektrik, yaitu e-cigarette, sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis perokok. Nah, berdasarkan jenisnya perokok dibedakan menjadi perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif ini mereka yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Kemudian perokok pasif mereka sebenarnya tidak merokok, namun karena ada orang lain yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Berdasarkan tingkatannya, perokok dibagi menjadi 3. Yang pertama perokok ringan, kemudian perokok sedang, dan yang ketiga perokok berat. Nah, perokok ringan ini adalah perokok yang merokok atau menghabiskan sekitar 1 hingga 10 batang rokok per hari. Kemudian perokok sedang adalah perokok yang menghabiskan sekitar 10 hingga 20 batang rokok per hari. Dan untuk perokok berat yaitu perokok yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. Nah, berikut ini saya tampilkan zat yang terkandung di dalam rokok, bagian-bagiannya ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, nikotin. Zat ini mengandung candu, bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Nah, pengaruhnya bagi tubuh manusia yaitu menyebabkan kecanduan atau ketergantungan yang merusak jaringan otak, kemudian menyebabkan darah cepat membeku, serta mengeraskan dinding arteri. Oke, selanjutnya yang kedua, tar. Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Nah, pengaruh dari zat ini adalah membunuh sel dalam saluran darah, kemudian meningkatkan produksi lendir di paru-paru, dan yang terakhir menyebabkan kanker paru-paru. Oke, yang selanjutnya karbon monoksida.
Nah, ini adalah gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruhnya bagi tubuh manusia yaitu mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen dan menghalangi transportasi dalam darah. Selanjutnya, zat karsinogen. Ini berpengaruh pada tubuh manusia dengan memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Selanjutnya, zat iritan. Zat iritan ini pengaruhnya di dalam tubuh manusia adalah mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Kemudian ini menyebabkan batuk. Nah, sebagaimana kita ketahui, zat-zat asing berbahaya yang dihisap oleh perokok tersebut adalah zat yang terkandung dalam asap rokok dan ada 4.000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida, kemudian arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Oke, kemudian kita akan melihat bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok ini terdapat peringatan wajib dari pemerintah yang berbunyi merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi seringkali kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya. Menurut penelitian, ternyata yang akan menerima efek negatif dari rokok tersebut bukan hanya perokok aktif saja, akan tetapi perokok pasif pun akan menerima akibat negatif dari rokok tersebut. Dan justru efek yang diterima oleh perokok pasif akan jauh lebih berbahaya ketimbang perokok aktifnya. Nah, adapun beberapa bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh antara lain yaitu: yang pertama, kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru. Kemudian yang kedua, kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih ini terjadi pada sekitar 40% perokok. Studi menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-naptilamin dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih. Kemudian yang kedua, kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih beresiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kalinya beresiko lebih besar terkena kanker payudara. Kemudian yang keempat, kanker serviks. Sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Hal ini karena perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual. Kemudian yang kelima, kanker kerongkongan. Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. Sekitar 80% kasus kanker esofagus telah dikaitkan dengan merokok. Kemudian yang keenam, kanker pencernakan. Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan sehingga meningkatkan risiko kanker gastrointestinal atau pencernakan. Kemudian yang ketujuh, kanker ginjal. Ketika seorang merokok, maka asap yang mengandung nikotin dan tembakau akan masuk ke dalam tubuh. Nikotin bersama dengan bahan kimia berbahaya lainnya seperti karbon monoksida dan tar menyebabkan perubahan denyut jantung, pernafasan, sirkulasi, dan tekanan darah. Karsinogen yang disaring keluar dari tubuh melalui ginjal juga mengubah sel DNA dan merusak sel-sel ginjal. Perubahan ini mempengaruhi fungsi ginjal dan memicu kanker. Kemudian yang selanjutnya adalah kanker mulut. Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan orang yang merokok tembakau tanpa asap beresiko 50 kali lipat lebih besar.
Yang kesembilan, kanker tenggorokan. Asap rokok yang terhirup sebelum masuk ke paru-paru akan melewati tenggorokan. Karenanya kanker ini akan berkaitan dengan rokok. Kemudian yang ke-10, serangan jantung. Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan karbon monoksida mengambil oksigen dalam darah lebih banyak yang membuat jantung memompa darah lebih banyak. Jika jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung. Selanjutnya yang ke-11, penyakit jantung koroner. Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes mellitus. Selanjutnya yang ke-12, aterosklerosis. Nikotin dalam asap rokok ini bisa mempercepat penyumbatan arteri yang bisa disebabkan oleh penumpukan lemak. Hal ini akan menimbulkan terjadinya jaringan parut dan penebalan arteri yang menyebabkan aterosklerosis. Yang ke-13, penyakit paru obstruktif kronik. Kondisi ini menyebabkan aliran darah terhalangi sehingga membuat seseorang sulit bernapas, dan sekitar 80% kasus PPOK disebabkan oleh rokok. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya emfisema atau sesak napas akibat kerusakan pada kantung udara atau alveoli, dan bronkitis kronis atau batuk dengan banyak lendir yang terjadi terus-menerus selama 3 bulan. Yang ke-14 yaitu impotensi. Bagi laki-laki berusia 30-an dan 40-an tahun, maka merokok bisa meningkatkan resiko disfungsi ereksi sekitar 50%. Hal ini karena merokok bisa merusak pembuluh darah, kemudian nikotin mempersempit arteri sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah ke penis. Jika seseorang sudah mengalami impotensi, maka bisa menjadi peringatan dini bahwa rokok sudah merusak daerah lain di tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan medis lainnya. Beberapa gangguan medis juga bisa disebabkan oleh rokok seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, gangguan kesuburan, memperburuk asma dan radang saluran napas, beresiko lebih tinggi mengalami degenerasi makula atau hilangnya penglihatan secara bertahap, kemudian katarak, menjadi lebih sering sakit-sakitan, menimbulkan noda di gigi dan gusi, mengembangkan sariawan di usus, serta merusak penampilan. Kemudian kita akan melihat kandungan zat dalam asap rokok yang dinyalakan. Yang pertama, tar. Tar ini mengandung bahan kimia yang beracun yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Kemudian yang kedua, karbon monoksida, yaitu gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Yang ketiga, nikotin. Ini adalah salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin membuat pemakainya menjadi kecanduan. Oke, kita akan melihat bagaimana dampak negatif rokok bagi kesehatan tubuh kita. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak merokok di sekitar kita. Nah, ini disebut sebagai perokok pasif. Dan ini dapat meningkatkan risiko penyakit kanker paru-paru dan jantung koroner. Oke, kita akan melihat dampak negatif rokok bagi kesehatan untuk perokok pasif. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit angina. Ini merupakan nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung. Kemudian yang kedua, asma. Asma ini mengalami kesulitan bernafas. Kemudian yang ketiga, alergi. Ini merupakan iritasi akibat asap rokok. Antara lain iritasi mata, sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan, batuk, dan sesak nafas. Selanjutnya yang keempat, wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif menyalurkan zat-zat beracun dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Nikotin rokok menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat. Karbon monoksida menyebabkan berkurangnya oksigen yang diterima janin. Selanjutnya, dampak negatif rokok pada perokok aktif. Yang pertama, pusing, kemudian kepala terasa berputar, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, liver, dan jantung. Tingkat kronis akan mengalami kerusakan fungsi intelektual dan kanker paru-paru, penyakit jantung, sampai pada kematian.
Demikian tadi materi tentang dampak negatif dari rokok. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya rokok untuk tubuh kita. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.